Ya, terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani di KRC ya. Oke, teman-teman, puji Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan. Untuk hidup saya, maunya saya loh, masih boleh memberi buah. Amin. Khotbah saya hari ini, saya kadang-kadang noleh gini, saya takut botak saya mulai kelihatan ya. Fruitful living, hidup yang berbuah atau bermanfaat ya dalam bahasa itu. Dari Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Saya ngambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Sebelumnya biar kita baca sedikit, nanti saya fokus ke 12, 13, 14. Demikian firman Tuhan, kalau mau baca bersama dengan saya silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya garis bawahi ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan lain dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Stop sampai di sini dulu. Teman-teman, saya kasih garis bawah yang kuhendaki. Jadi Paulus dalam konteks Filipi 3 ini memberi kita suatu tekanan. Apa yang dia inginkan. Seringkali kita berkata, saya ingin serupa dengan Kristus. Tapi dari hasil yang saya bicara dengan beberapa teman, kadang-kadang orang kepingin serupa dengan Kristus, kepingin bisa melakukan mujizat, kepingin bisa hidup seperti Kristus melakukan banyak perkara. Iya, kalau itu sepanjang untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi banyak juga ingin melakukan karena untuk ketenarannya dia, untuk kesombongannya dia, untuk dia merasa ini kesempatan untuk cari duit. Itu orang jelas orang-orang sesat. Tetapi kita belajar yang benar. Paulus yang sering kali kita juga lupa, saya tidak mengajarkan bahwa kita jadi orang Kristus harus menderita. Tapi kalau kita hari ini harus berjuang untuk hidup memberi buah, di dalam perjuangan kita ada penderitaan, itu adalah anugerah. Nanti saya kasih ayatnya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 11 ini tidak berkata, tidak bermaksud, Paulus tidak konsisten. Karena kita tahu di ayat sebelumnya di Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Saya pernah khotbah di sini. Itu tidak bicara bahwa kita belum selamat, kita harus berusaha supaya selamat. Tidak. Keselamatan itu anugerah. Setuju enggak Bapak Ibu? Halo? Kalau enggak setuju nama saya enggak apa-apa. Ya. Anugerah. Supaya aku beroleh kebangkitan, bukan karena Paulus ingin berkata, aku ini harus berusaha menderita seperti Kristus supaya aku bisa bangkit, berarti bisa selamat, memperoleh kehidupan. Bukan. Ini menunjukkan kerendahan hati Paulus. Dia merasa bahwa sebenarnya dia nggak layak. Bisa nangkep ya? Dia tidak layak. Justru nanti ayat 12 lanjut lebih jelas. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Nah, saudara-saudara, dia menyadari bahwa dia itu bisa bangkit, bisa memperoleh keselamatan itu anugerah. Tetapi kalau bicara kelayakan, dia sebenarnya merasa nggak layak. Dengan kata lain, ayat 11 membuktikan itu adalah suara kerendahan hatinya dia. Ayat 12, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Jadi saudara-saudara, Paulus mengejarnya. Saya cari terjemahan apapun, penafsir apapun, di sini lebih kepada mengejarnya, sesuatu yang Paulus ingin membakar kita, bahwa walaupun dia sudah selamat, dia ingin tetap mengejar, melakukan aktivitas, rajin, tetap ingin berjuang di dalam Kristus. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus.
Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pendahuluan, saudara-saudara, Filipi 1, ayat 21 dan 22. Kalau Bapak Ibu nggak keberatan, kita baca 2 ayat ini. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya titik-titik belakangnya masih ada kalimat, tapi saya fokus kepada itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, hari ini kita belajar kehidupan Rasul Paulus itu dapat menghasilkan buah terus-menerus karena memiliki 3 hal ini. Oke, yang pertama kita harus memiliki anggapan. Anggapan yang berdasarkan kebenaran Kristus. Ayatnya 7, 8, 12, dan 13. Demikian, coba perhatikan satu demi satu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara-saudara, ada sesuatu perubahan. Paulus ingin memberi gambaran. Dulu aku berpikir ini sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang baik. Tetapi sekarang aku menganggap itu rugi karena aku mengenal Kristus. Karena Kristus. Belum bicara lebih detail. Ayat 8 lebih jelas. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Bukan lagi ruginya cuma sebagian. Segala sesuatu. Jadi ada sesuatu perubahan dalam anggapan Paulus, pandangan Paulus, pendapat Paulus. Dalam kata lain, sikap yang mendasari Paulus untuk berpikir, bertindak, dan berbuah. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Saudara-saudara, seringkali ayat ini diambil sebagian, tapi kalau kita melihat latar belakangnya dari Filipi 3 ini adalah ayat yang sangat keras, perikop yang sangat keras. Karena adanya penyesatan-penyesatan yang beberapa diantaranya merasa begini. Bicara status, bicara pengajaran sesat, mereka itu merasa bahwa keselamatan di dalam Kristus itu sepertinya tanpa perlu berjuang lagi, tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Bahkan mereka lebih mementingkan bahwa kita ini orang yang punya status. Nah, saudara-saudara, Paulus ini keras sekali. Kenapa saya berkata keras? Maaf kalau saya kata-kata saya agak keras ini, saya ngutip aja. Jadi jangan marah sama saya ya. Mau marah sama Paulus. Coba perhatikan Filipi ayatnya yang ketiga, ayat yang kedua. Ya, saya akan bacakan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Wih. Gak enak ya kalimatnya ya. Anjing-anjing ini bukan anjing-anjing di pantai loh yang jenggung-jenggung. Ini pasti pengajar-pengajar sesat. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi begitu kerasnya penyesatan pada saat itu. Sehingga Paulus dalam konteks ini ingin mengajar kepada kita apa? Sebagai orang percaya, kita ini harus berbeda dengan mereka berdasarkan kebenaran Kristus. Anggapan-anggapan hidup kita yang mendasari kita untuk berubah, bertindak, itu harus berdasarkan kebenaran Kristus. Karena dikatakan, karena aku mengenal Kristus lebih mulia. Semua yang lalu itu aku anggap sampah. Jadi saudara-saudara, kenapa seringkali orang itu nggak bisa hidupnya berbuah? Karena dia punya anggapan yang salah terhadap Tuhan, terhadap pengajarannya, bahkan terhadap dirinya. Contoh, ada orang merasa, ya ini maaf kalau ada, tapi saya rasa di sini nggak ada ya. Saya rasa nggak ada. Dia merasa bahwa pelayanan di gereja itu dia dibutuhkan. Betul pelayanan membutuhkan engkau, tapi dibutuhkan di sini konotasinya sombong. Dia merasa bahwa pelayanan tanpa dia tidak akan bisa. Saya banyak ketemu mahasiswa saya yang baru mulai masuk pelayanan, kemudian dia Pak, kalau gembala saya itu tidak menuruti saya, pendapat saya, nanti lihat pelayanannya di gereja itu seperti apa. Setelah itu saya sombong banget nih anak. Sorry.
Dengan sikap seperti itu, saya mau tanya, dia bisa nggak berbuah? Tuhan nggak berkenan. Sama dengan ada orang kemudian juga lagi segilai, dia merasa, Tuhan, aku ini nggak layak. Aku ini nggak bisa apa-apa. Aku nggak mau pelayanan. Bukan nggak mau, karena aku merasa nggak layak. Saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang sebenarnya layak kalau Tuhan tidak melayakkan kita. Serius saya ngomong. Justru saya berkata, memang ada aturan gereja. Saya pernah jadi gembala ya, 7 tahun kurang lebih, 8 tahun, ya 7-8 tahun. Ada orang berdosa, dalam arti jelas dia itu dulu mantan, pokoknya nggak enak lah semua lah, serba P lah. Pencuri, pencoleng, penipu, semua P punya. Terus, Pak, Bapak nggak tahu dia itu siapa? Saya bilang, saya juga nggak tahu sampai detail. Loh dia masa boleh pelayanan? Saya bilang, hei, jangan bilang nggak boleh. Sekarang yang penting dia itu berubah. Bapaknya juga gitu, tuh ibunya, aduh Pak saya ini nggak layak, Pak saya ini orang dosanya banyak. Bu, Pak, dosa saya sama kamu itu nggak ada bedanya. Bedanya sama apa? Ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Jujur nggak? Ada yang orang nggak tahu. Tapi jujur saya tahu hati saya itu, hidup saya juga banyak dosa. Cuma satu yang penting. Saat ini Tuhan tanya, engkau mau nggak saya pakai? Saudara-saudara, inilah yang mendasari hidup kita mau berbuah. Paulus itu siapa? Dia dulu kejar-kejar orang Kristen, dianiaya. Tapi begitu dia bertemu dengan Kristus, berubah nggak dia? Berubah. Saya mau tanya sekarang, misalnya gereja ini KRC, misalnya Pak Anton permisi ya. Dicari gembala untuk generasi muda. Ada mantan pembunuh datang ke sini. Mantan penganiaya. Kira-kira diterima nggak? Halo? Mungkin Pak Anton bilang, orang ini bagus loh, pinter. Pasti saya percaya jemaat, Pak jangan Pak, itu mantan pembunuh Pak. Mantan bandar Pak, mantan. Saudara-saudara, semua kita itu hati-hati. Jebakan-jebakan seperti itu bisa membuat engkau runtuh. Yang penting engkau dan saya hari ini berubah. 2 Korintus 5:17, engkau dan saya ciptaan baru di dalam Yesus. Yang lalu sudah, ingat itu. Yang next, apa yang kita lihat lagi? Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kembali lagi, dasarnya berpikirnya Paulus berubah, otomatis membuat dia bereaksi. Dia harus berusaha. Nah, ini juga mengajar kita apa? Banyak orang Kristen berkata, saya sudah selamat. Saya tidak melakukan apa-apa pun juga pasti selamat. Dalam arti masuk surga. Kemudian ngutip, ya penjahat di sebelah, saya nggak tahu kiri kanan, Alkitab tidak jelas, cuma asumsi aja. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Dia kan selamat juga Pak, padahal tidak melakukan apa-apa. Lu mau kayak gitu? Kalau saya enggak. Saya waktu bertobat, dan kemarin habis operasi pun, saya selesai operasi, saya pulang ke Indonesia tanggal 10, itu Jumat kalau tidak salah, saya doa sama Tuhan, Tuhan mata saya selesai operasi ini. Walaupun masih kelihatan belum bagus, masih sedikit cenut-cenut, masih belum boleh gini. Saya itu rambut saya habis ini bukan karena model, karena saya nggak boleh keramas. Muka saya agak sedikit kurang ganteng sekarang ya. Ya. Karena nggak boleh cuci muka selama cukup lama. Mata saya pun dilap sama istri saya, nggak boleh kena air sama sekali. Jadi kalau saya mandi itu, sebelum operasi untung, dokternya bilang, kamu habis gitu nggak boleh loh keramas cukup lama. Waduh saya jalan, ketemu tukang cukur. Bisa cukur, habisin rambut? Bisa. Tukang cukur nggak mungkin nggak bisa habisin rambut. Dihabisin rambut saya. Nah saudara-saudara, kok bisa lari ke sana ya? Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya sampai Indonesia. Jumat malam. Doa malam, terima kasih Tuhan saya boleh kembali ke Bali. Saya rindu Tuhan boleh pelayanan lagi. 3 minggu, 4 minggu nggak boleh pelayanan tuh buat saya itu kayak bukan karena PK-nya ya enggak ya. Enggak. Hati saya tuh merasa kok gak pas ya doa. Bapak Ibu percaya enggak? Sabtu pagi istri saya ditelepon. Pak Effendi bisa enggak pelayanan untuk hari Selasa?
Selasa. Zoom lagi, padahal mata saya lihat komputer dulu, waduh sebentar udah sakit. Selasa. Istri saya, kamu sanggup tak? Tuhan sanggupkan. Terima satu pelayanan Selasa. Minggu ditelepon. Pak Effendi bisa nggak komsel di tempat kami, betul nggak? Rebu saya komsel. Wah, bahagia nggak? Bahagia. Jangan bilang, Pak dapat PK, saya nggak keluar PK, keluar bensin ya. Nggak ada PK. Hati bahagia. Saya doa lagi, Tuhan saya kepingin pelayanan. Belum rebu, saya ditelepon sama seorang pendeta. Pak Effendi sudah di Indonesia ya? Sudah. Pak, khotbah tempat saya bisa. Puji Tuhan. Insya Allah Tuhan kasih kesempatan. Minggu saya khotbah. Selesai khotbah, saya baru, iya Tuhan, oke ya. Saya baru berani ngebel Bu Desi. Bu Desi, saya sudah balik. Kalau memang ada jadwal, saya siap melayani. Untuk Pak Anton, Bu Desi berkenan saya boleh melayani. Hidup saya dulu tidak seperti itu. Saya tanya dulu kalau diminta. Pak Effendi ke Papua, wani piro? Serius. Wani, ngerti artinya wani berapa? Berani bayar berapa lu? Serius saya ngomong. Dulu pikirannya apa? Duit. Sekarang do it. Gua kerjain. Tuhan panggil saya hamba Tuhan. Kerjain dulu D-U-I-T. Sekarang D-O spasi it. Saudara, konsepnya berubah. Dulu saya berpikir, aku kerja keras ini berapa? Dapat apa? Sekarang enggak. Sering pelayanan gitu. Maaf ya, saya nggak cerita ini bukan dikasih duit sama Bapak Ibu, enggak loh ya. Kalau udah lewat, saya cerita bukan modus. Oke? Deal ya Pak? Kalau saya belum lakukan, itu modus Pak. Supaya Bapak kasih saya duit. Ini sudah saya lakukan. Jadi Bapak nggak usah kasih duit. Bapak kan nggak tahu nomor rekening saya kan? Kecuali Bu Desi itu. Nggak perlu. Hati itu sukacita. Karena pikiran kita sudah melayani Tuhan itu luar biasa. Saya sangat diberkati waktu saya mahasiswa, kemudian waktu itu perubahan kabinet juga. Orang-orang yang hebat-hebat mau kembali ke Indonesia untuk melayani negara Republik Indonesia. Pada gaji mereka di luar negeri berpuluh-puluh kali lipat. Kenapa saya anak Tuhan kok tidak? Halo? Ini konsep Bapak Ibu. Kalau engkau dan saya hari ini punya cara berpikir seperti itu, yang engkau rubah di dalam pandangan Yesus Kristus, kenapa Yesus itu Raja mau datang ke dunia? Karena dia mengasihi kita. Dia sayang sama kita. Kalau dilihat, wah Effendi ini bosok, brengsek dosa, nggak pantas. Nggak mungkin Tuhan mau datang. Tapi Tuhan mau kasih keselamatan. Tuhan mengasihi saya. Sehingga dia mau datang mati di kayu salib buat saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita juga berkata mau serupa dengan Tuhan. Kita belajar melihat dari matanya Tuhan. Tema kita, saya nggak bahas itu karena banyak yang sudah bahas. Yohanes 15 ayat 16. Kalau Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, saya tampilkan ayatnya. Saya tiba-tiba ingat. Kalau boleh, Yohanes 15. Orang sering hanya berlihat kepada anggurnya aja. Tapi sebenarnya ayat itu berbicara apa? Perikop itu bicara kasih. Seperti sama-sama kita, Pak. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah kasih. Bapak Ibu kalau pulang baca ini semua bicara kasih. Engkau bukan lagi hamba, engkau sahabatku. Betul? Jadi ayat ini bicara kasih. Di mana kita diminta praktekkan. Engkau dan saya berbuat itu, melakukan perbuatan baik itu bagus. Tapi semua itu harus berdasarkan kasih. Ayat ini berikut. Kalau kita belajar ilmu tafsir, kebetulan mahasiswa saya di sini juga ada, di S2. Pak Anton pun pernah belajar sama saya. Maksudnya belajar bersama dengan saya. Ya. Kalau perikop itu sebuah firman Tuhan, perikop itu di awal dengan mengasihi, diakhiri dengan mengasihi, dan tengahnya bicara kasih terus. Tidak ada pesan yang lain, itu bicara kasih. Kalau nggak percaya, tanya dosen lain lah Bapak. Oke? Jadi sebenarnya Tuhan itu merubah cara berpikir kita. Oke, next. Dia mengasihi kita. Yang kedua, arah yang bertujuan kepada masa depan. Coba perhatikan. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tadi itu bicara apa? Anggapan cara berpikir. Ini bicara apa? Setelah engkau punya anggapan yang berubah, engkau tentu punya cara
melihat yang berbeda, engkau akan menemukan arah-arah yang baru. Bisa nangkap maksud saya? Dulu kalau saya kerja, tujuannya cuma cari duit. Sekarang enggak. Saya hidup supaya hidup saya dipakai Tuhan. Betul saya ngomong. Selesai operasi, saya waktu mau dibius pun total, saya doa Tuhan kalau saya boleh bangun lagi, nanti hidup. Yang namanya dibius kan bisa kebablas ya. Siapa di sini pernah dibius? Kalau dibikin pingsan mungkin mau coba, boleh nanti saya coba, saya pukul ininya. Terus, tapi dibius itu tiba-tiba hilang. Belum tentu bisa bangun loh. Saya bilang, saya doa Tuhan kalau saya boleh bangun lagi, saya kepingin terus melayani Tuhan. Ini. Begitu tangan kita hidup berubah, kita punya arah baru. Setuju enggak? Arah kita baru. Nah, Bapak Ibu gampangnya gini, yang dulu belum punya keluarga, yang masih pacaran, begitu menikah, pasti arahnya berubah. Hidupnya berubah. Setuju enggak? Begitu punya anak, berubah lagi. Betul enggak? Prioritasnya berubah. Bukan tidak mengasihi istrinya. Bukan istrinya tidak mengasihi suaminya. Enggak. Sedikit-sedikit anak dulu. Anak dulu. Betul enggak? Iya atau enggak? Bapaknya kebagian, brutunya tok. Oke? Arah. Aku melupakan apa yang telah dibahas. Kata melupakan ini bukan berarti lali atau forget. Enggak. Karena enggak mungkin kita lupa. Kecuali Bapak Ibu seperti umur saya. Saya ketemu mahasiswa saya lupa namanya dia itu siapa. Sampai, sorry Bapak, dia lupa. Dia ada, ini Pak, oh ya ingat aku. Kita pernah renang sama bareng-bareng rame-rame di pantai. Ingat, saya bisa lupa. Lupa nama, tapi enggak lupa dia. Oke? Pak Antonius Wibowo. Kantornya di mana? Saya kurang lebih ingat. Pak Antonius dulu waktu kuliah sama saya itu kita naik Avanza ya. Kijang ya. Terus kita makan penyetan Pak ya. Nah, di dekat LP ya. Harganya berapa jangan tanya, saya sudah lupa. Ada hal tertentu lupa, tapi kita masih bisa ingat. Kita dikira melupakan apa yang ada di belakangku. Bukan lupa di sini. Tapi kita diminta mengabaikannya. Karena hal-hal seperti itu sudah tidak mempengaruhi kita untuk masa depan. Dalam arti menjadi arah tujuan kita. Masa lalu itu memang menjadi dasar untuk kita evaluasi. Tapi itu bukan tujuan kita. Contoh, ada orang merasa bahwa seperti yang saya kata, masa lalunya tidak karu-karuan. Tidak berani melangkah. Ada orang lain lagi, merasa masa lalunya begitu enak, tapi nggak bisa lepas dari masa lalunya. Jangan bilang mantan ya, bahaya ya. Kalau mantan itu bahaya ya, jangan. Masa lalunya, saya ketemu banyak orang, Pak dulu saya begini, Pak dulu saya ini gini dulu. Dulu terus, sekarang lu mau kemana gitu loh. Nah ini kita melihat. Ya, oke. Hal yang buruk masa lalu, baik masa lalu bukanlah tujuan kita. Arah tujuan hidup kita ada tentang masa depan. Kalau bicara masa depan di dalam Tuhan, bukan bicara masa depan jangka pendek. Tapi bicara masa depan hingga kepada kekekalan. Oke, saya nggak bahas lebih jauh. Yang kedua, daripada arah ini, adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, arah hidup kita perlu disetting. Kenapa? Kita sudah punya dasar yang berbeda. Sekarang kita harus tahu, contoh sederhana. Zaman dulu kalau saya ke Bali, belum ada GPS. Ya, kalau saya bawa mobil saya Panther lama itu sama istri saya jalan, peta, kita nggak bawa kompas. Caranya kita tahu, kita ke barat atau timur. Dulu kita taunya tidur di Legian. Legian itu di barat, karena sunset. Jadi kalau saya nyetir, saya bilang sama istri saya sudah jam 3, jam 4 itu, yang kita balik ke hotel yuk, lihat sunset. Arahnya mana? Nggak tahu, pokoknya kamu cari ya, matahari mulai terbenam, berarti ke sana. Pokoknya jalan mana, tak terus ke arah matahari itu. Saya sudah punya arah, saya sudah tahu bahwa matahari itu pasti ke barat kalau sore, betul nggak? Itu cara berpikir, saya punya anggapan, bisa nggak keliru? Bisa aja, tapi saya yakin matahari tenggelam selalu di barat. Saya juga yakin Legian itu di barat. Sudah, anggapan, pendapat sudah benar. Arah saya harus benar. Kalau nggak gitu kan rusak. Kata di hadapanku, itu kalau kita mungkin berkata, Pak, hadapan itu masih jauh. Enggak, konteks ini bicara sesuatu yang di hadapanmu, sesuatu yang dekat. Beberapa penafsiran berkata, ini sesuatu yang di depan mata. Kalau saya lebih cenderung, sesuatu yang di depan hidung. Jadi kamu melihat dengan jelas dan kamu tidak salah arah. Tangkap ya sini ya. Temukan apa yang Tuhan
mau untuk masa depan. Tentu tidak bicara untuk kita. Justru saya bilang teman-teman, Alkitab itu dibaca bagus. Dipelajari jauh lebih bagus. Diperdalam ciamik soro. Banyak orang cuma baca, selesai, doa, selesai, ditanyai, dah tahu. Saya sudah baca. Itu bukan tipe belajar yang bagus. Nggak percaya? Saya pulang habis gini ketemu saya. Saya mau tanya, kemarin kalian baca apa? Jelaskan sama saya maknanya apa. Banyak orang baca, sekedar baca, tapi nggak ngerti. Ini bicara apa? Engkau dan saya bukan sekedar melupakan masa lalu. Karena kita belum punya arah depan. Tapi pada saat engkau diminta melupakan masa lalumu, mengabaikan, engkau harus memperjuangkan arah yang menuju kepada masa depan. Masa depannya apa? Karena dasar kita tadi adalah kebenaran Kristus. Berarti dasar kita adalah di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu setuju ini dulu enggak? Oke, next. Saya tahu waktu saya sudah dekat, Pak. Damai, Pak. Ya, saya damai kok. Ya, aman. Topinya masih dipakai yang tadi. Oke, yang terakhir. Kita harus memiliki aktivitas yang rajin sesuai dengan panggilannya. Khotbah saya hari ini gampang kok. 3A. 3A. Jadi pulang tempat ini ingat 3A. Ketemu saya di pantai bilang aja, Pak 3A. Amin. Aktivitas yang terakhir. Aktivitas yang rajin sesuai panggilannya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pertama saya mau tanya, kenapa dikatakan berlari-lari? Kok nggak berjalan-jalan atau berlehe-lehe? Karena satu, kalau engkau kerja buat Tuhan, kita ini punya batas waktu, batas kemampuan. Tuhan ingin orang yang mau rajin. Kalau engkau, saya pelajari kata berlari-lari ini, beberapa terjemahan penafsiran berkata ini bicara bukan kecepatan, tapi percepatan. Orang teknik di sini pasti ngerti. Percepatan itu ada. Sorry, yang hobi lari. Kita lari start pertama itu mungkin kecepatan kita cuma 3. Betul? Begitu jalan detik kedua, mungkin sudah naik 5 km per jam. Begitu puncak, mau finish, mungkin kecepatan kita sudah 40 km per jam. Bisa ngerti maksud saya? Jadi kata ini dipakai untuk, kata yang ini juga dioko dipakai untuk kata seperti mengejar sesuatu yang begitu penting. Seperti mengejar pacar misalnya. Siapa di sini waktu ngejar pacar itu, malas betul nggak? Saya dulu pacaran sama istri saya itu 10 tahun lebih. Hujan-hujan, pakai celana pendek, pakai kaos singlet aja, pakai jaket warna coklat itu saya ingat. Naik motor, hujan, set, sikat le. Begitu pulang, set, papa saya bilang, dari mana? Enggak deket-deket. Justru hari ini masih 31 tahun habis gini kita. Ya, 31 tahun. Sangse ini. Ya, oke. Cepet. Kalau saya nggak cepet nggak dapat dia. Lo serius kalau saya ngomong ini. Yang naksir dia banyak dulu. Tapi yang naksir saya lebih banyak. Oke, jangan tepuk tangan ini. Jangan bahaya pulang perang tuh. Oke, teman-teman, ini kita. Jadi ayat ini bicara berlari-lari. Kita waktu diberi ayat ini jangan santai, Pak. Ya, Tuhan itu ingin kita semangat. Oh ya, berikutnya. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hadiahnya berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah di sini Paulus tidak bicara, aku dikasih emas. Enggak. Kenapa saya berkata enggak? Nanti saya akan jelaskan. Pengertian ini dulu. Panggilan surgawi menurut beberapa penafsir secara umum itu ada 3 penafsiran. Kata panggilan surgawi. 1, orang belum percaya dipanggil untuk menuju keselamatan. Itu panggilan surgawi. Itu yang pertama. Dalam konteks perikop ini saya merasa tidak cocok kalimat itu. Karena Paulus sudah orang percaya. Setuju? Oke. Yang kedua adalah orang yang sebelumnya di luar rencana Allah masuk ke dalam rencana Allah. Saya rasa Paulus dalam konteks ini pun sudah masuk ke dalam rencana Allah.
lain kalau di Korintus dia baru bertobat. Ya Korintus, Kisah Para Rasul dia baru bertobat ya. Itu kan masih proses. Kalau di dalam kitab Filipi dia sudah melayani Tuhan. Bahkan sudah di dalam penjara. Berarti dia sudah di dalam rencana Allah. Setuju enggak sampai sini? Jadi kemungkinan penafsiran kedua panggilan surgawi ini agak lemah. Yang ketiga, teman-teman mikir sedikit nggak apa-apa ya. Habis itu makannya yang banyak. Oke? Yang ketiga adalah panggilan surgawi adalah karena Tuhan tadi berkata menjadi serupa dengan Kristus. Betul? Menderita bersama seperti Kristus. Artinya Paulus ini panggilan untuk melayani seperti Kristus datang ke dunia melayani. Mati, menderita, mati di kayu salib buat kita. Nah ini. Jadi dalam konteks ini, hadiahnya Paulus itu dia kalau boleh melayani Tuhan. Nangkep maksud saya? Kenapa saya berkata ini? Karena Paulus tadi berkata, aku tidak seakan aku sudah memperolehnya, tapi aku tetap rajin. Ah, ini loh semangat yang luar biasa. Kenapa saya sedikit lagi? Bandingkan dengan 1 Korintus 9:18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku apa? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kok aneh ya? Upahku adalah boleh memberitakan Injil tanpa upah. Artinya upahnya itu cukup memberitakan Injil cukup. Itulah. Jadi saya bilang penafsiran yang paling mendekati panggilan surgawi adalah dia melayani Tuhan. Teman-teman coba perhatikan ini. Supaya hidup kita dapat menghasilkan buah seperti teladan Paulus di Filipi 3. Ada 3 hal yang ingin saya ingatkan kembali. Yang pertama, anggapan yang berdasarkan kebenaran Kristus. Saudara-saudara, kalau engkau ingin hidupmu berbuah. Paulus dulu menganggap itu sesuatu yang berharga, sekarang dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Worldview-nya, cara pandangnya, dasar hidupnya semua berubah. Begitu cara pandangmu berubah, kamu akan menemukan arah yang baru. Arah di mana? Arah yang bertujuan ke masa depan hingga kepada kekekalan. Engkau punya arah, dilihat tok. Halo Pak, dilihat aja. Nggak pernah dicapai, bisa nggak? Nggak bisa. Harus punya aktivitas yang rajin sesuai dengan panggilannya Tuhan. Maka hidupmu dan saya akan berbuah. Amin. 3A. Pulang aja ingat. Anggapan, arah, aktivitas. Teman-teman, engkau dan saya masih punya kesempatan. Mari kita sama-sama perbaiki. Supaya hidup kita berbuah. Mari kita berdoa.